Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Nugraheni dari SMK Negeri 1 Panda. Saya akan mempersembahkan sebuah video tentang penggunaan alat teknologi tepat guna, yaitu terkait dengan teknologi pakan dengan pembuatan wafer pakan ternak. Wafer pakan ternak adalah salah satu inovasi pada teknologi pakan yang merupakan campuran dari pakan konsentrat dan pakan hijauan. Kadar air pada wafer pakan ternak adalah 14%, sehingga wafer ini dapat disimpan lebih lama dan memudahkan dalam pengangkutan. Di tingkat sekolah, peserta didik dapat membuat wafer pakan ternak sebagai salah satu praktikum mata pelajaran agribisnis pakan dengan memanfaatkan bahan pakan yang ada di sekitarnya. Bahan pakan meliputi konsentrat berupa polar, dedak, kulit kacang, bonggol jagung, dan sebagainya. Untuk hijauan dapat menggunakan indigo vera, petai Cina, maupun rumput. Alat yang akan dipakai untuk membuat wafer pakan termasuk alat yang sangat sederhana yang menggunakan sistem ala tambal ban. Alat ini dapat dipergunakan oleh masyarakat sekitar yang akan memproduksi wafer pakan ternak sebagai salah satu inovasi pada teknologi pakan. Pembuatan wafer pakan ternak dilakukan secara sederhana dan pada saat pengepresan hanya memerlukan waktu sekitar 10-15 menit. Proses yang dilakukan yaitu menimbang bahan pakan, kemudian mencacah atau menggilingnya menjadi bentuk yang hampir sama dengan tekstur yang lebih halus. Setelah itu dicampur dengan bahan binder atau perekat menggunakan tepung tapioka. Setelah semua bahan dicampur, kemudian dilakukan pencetakan menggunakan alat wafer pakan ternak yang sudah dirancang oleh kami di SMK Negeri 1 Panda. Harapan kami, alat ini dapat dipergunakan bagi siswa dan bagi masyarakat sekitar, terutama di Kapanewon, Panda. Proses pembuatan wafer pakan ternak pertama kali dilakukan penyiapan bahan dan penimbangan. Bahan yang digunakan yaitu leci, dedak, polar, dan menggunakan bahan lain bisa dengan bonggol jagung, kulit kacang, serta ditambahkan dengan daun-daunan. Daun-daunan dikeringkan dulu, kemudian dihaluskan atau dicacah lebih kecil teksturnya. Kedua bahan dilakukan penimbangan sendiri-sendiri. Hijauan yang digunakan yaitu indigo vera dan petai Cina atau lam toro yang merupakan leguminosa. Setelah kedua bahan tersebut ditimbang, kemudian dilakukan pencampuran karena ini manual, jadi menggunakan pencampuran secara manual dilakukan di ember. Untuk bahan yang lebih banyak penggunaannya bisa menggunakan mixer. Setelah bahan konsentrat dicampur, kemudian dicampur dengan hijauan, aduk sampai rata dan homogen. Setelah bahan tercampur rata, kita menyiapkan bahan untuk pengikat atau binder, yaitu menggunakan tepung tapioka yang telah diencerkan dulu dan dipanasi. Bahan ini dipakai untuk merekatkan bahan pakan wafer yang akan kita cetak nantinya. Pencampuran dilakukan secara merata sampai
teksturnya saat digenggam itu tidak akan lepas lagi atau tidak ambiar lagi. Penggunaan tepung tapioka yaitu 10% dari total bahan wafer pakan yang akan dicetak nantinya. Setelah bahan wafer pakan dengan tekstur yang sudah dikehendaki tersebut, kita siapkan alat pencetak wafer pakan manual yang kita rancang sendiri dengan menggunakan sistem besi ulir alat tambal ban ya. Kita masukkan bahan yang akan dicetak ke dalam bak penampung. Ketinggiannya akan mengikuti dari ketebalan yang kita kehendaki. Untuk wafer pakan memang kita menghendaki yang lebih tipis agar mudah dilakukan pengeringan, karena wafer pakan sendiri akan lebih berkualitas jika kadar airnya sekitar 14%. Setelah ditampung di kotak penampungan, kemudian ditutup, dipadatkan dengan besi ulir sampai padat atau sampai tidak dapat ditekan lagi. Waktu yang digunakan untuk mencetak wafer pakan seperti ini kurang lebih 10-15 menit. Nah, setelah ditekan sampai padat, kemudian langsung kita buka atau diulir lagi yang berlawanan ya. Kita buka tutupnya, kemudian kita angkat bak penampungnya. Nah, itulah hasilnya wafer pakan ternak yang telah selesai dicetak. Selanjutnya akan dilakukan pengeringan, yaitu bisa dua macam, menggunakan oven ataupun dijemur dengan sinar matahari. Hasil akhir dari wafer pakan diharapkan memiliki kadar air sekitar 14% dan dilakukan pemotongan lebih kecil bentuknya. Inilah wafer pakan ternak hasil karya alat tambal ban dari SMK Negeri 1 Pandak. SMK bisa!